Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah kepemimpinan. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas teori sifat. Kalau kita lihat pergeseran sejarah dalam perspektif sifat, kita akan dapat melihat perkembangan dari teori kepemimpinan. Diawali di awal abad ke-20 atau tahun 1900-an yang dikenal dengan Great Man Theories. Apa itu Great Man Theories? Great Man Theories ini didasari pada pemahaman bahwa kepemimpinan itu sangat tergantung kepada ciri-ciri dari seorang pemimpin. Sehingga berkembang yang dinamakan dengan teori Great Man atau teori orang hebat. Karena mereka berfokus kepada identifikasi kualitas dan karakteristik bawahan yang dimiliki oleh pemimpin. Jadi mereka fokus kepada kualitas bawahan. Apakah itu pemimpin politik, apakah itu pemimpin di militer, apakah itu pemimpin sosial, sehingga di era ini tokoh-tokoh itu menjadi begitu dominan. Siapa tokoh-tokoh pemimpin yang merupakan orang-orang hebat itu? Antara lain adalah Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Abraham Lincoln, Napoleon Bonaparte. Mereka diyakini bahwa mereka dilahirkan dengan sifat-sifat orang-orang yang hebat. Jadi penelitian pada era ini difokuskan pada karakteristik individu yang secara universal membedakan pemimpin dan non-pemimpin. Ya. Jadi sejak awal seorang pemimpin dan non-pemimpin sudah berbeda. Mereka sudah terlahir menjadi orang-orang hebat. Great Man Theories. Kemudian di pertengahan abad ke-20, pendekatan sifat tersebut mulai ditentang oleh peneliti-peneliti yang mempertanyakan universalitas sifat kepemimpinan. Nah, dalam review yang dilakukan dengan tokoh utamanya adalah Stockdale, penelitian awal yang dilakukannya tahun 1948, dia menganalisis dan mensintesa 124 sifat. Kemudian, kepemimpinan direkonseptualisasikan sebagai hubungan antara orang dalam situasi sosial. Jadi, kepemimpinan tidak lagi sekedar sifat, tetapi sudah bicara hubungan
antara orang dalam situasi sosial. Stockdale juga diikuti oleh Mann yang mereview 1.400 temuan kepribadian dan kepemimpinan dalam kelompok kecil. Jadi di era ini, teman-teman, mereka sudah tidak lagi sekedar melihat kualitas bawahan, tetapi sudah melihat situasi. Ya. Kalau dengan sejarah ini, kita sudah bisa melihat apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana konsep interaksional. Ya. Interaksional itu yang berbicara bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dengan leader, dengan follower, tapi juga dengan situasi. Perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an hingga awal tahun 1990, ini kebangkitan peran kritis sifat dan efektivitas pemimpin. Dalam penelitian lanjutannya, Stockdale melihat bahwa mereka menganalisa 163 studi baru yang dimulai dengan temuan tahun 48. Tahun 48 itu ketika Stockdale menyatakan bahwa pemimpin itu harus direkonseptualisasikan. Karena dia bicara itu bukan sekedar sifat, tetapi adalah hubungan orang di dalam situasi sosial. Nah, hasil penelitian Stockdale yang kedua ini, dia memvalidasi studi 10 karakteristik positif yang dikaitkan dengan kepribadian. Jadi ada 10 karakteristik positif yang disajikan oleh Stockdale. Apa itu? Antara lain adalah dorongan untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas, semangat dan ketekunan untuk mencapai tujuan, ya, berani mengambil risiko dan originalitas dalam pemecahan masalah, dorongan untuk melatih inisiatif dalam bersosialisasi di masyarakat. Artinya ada sociable di situ. Kemudian kepercayaan diri dan bangga atas identitas diri. Ya. Selanjutnya nanti teman-teman bisa baca di buku ajar kita di halaman 41. Nah, itulah karakteristik positif yang dikaitkan dengan kepemimpinan oleh Stockdale. Nah, ada peneliti-peneliti lain yang mengemukakan pendapat-pendapatnya sendiri hasil temuan penelitiannya seperti Lord Devader dan Aliger tahun 1986. Mereka melakukan meta-analisis. Sifat kepribadian dapat menjadi pembeda pemimpin dan non-pemimpin. Itu menurut mereka. Kemudian Kirkpatrick dan Locke, dia mengatakan ada 6 sifat menjadi Reichstab bagi seorang pemimpin. Ya, bahkan dikatakan ciri kepemimpinan membuat orang berbeda dari yang lain. Nah, itu menurut Kirkpatrick. Nah, saat ini dikemukakan ada 5 sifat utama pemimpin. Apa 5 sifat utama itu? Ini adalah hasil sari yang mereka lakukan dari long list yang mereka temukan. Muncullah short list yang 5 itu, yaitu kecerdasan atau intelijensi, kepercayaan diri atau self confidence, determinasi atau
determination, kemudian integritas atau integrity, dan bersosialisasi atau sociability. Inilah kelima sifat utama dari seorang pemimpin yang mereka lestarikan. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat bagaimana hasil studi mengenai sifat dan karakteristik. Ya, yang dimulai dari Stockdale tahun 1948, tadi sudah kita bahas, Mann 1959, kemudian yang kedua dari Stockdale tahun 1974, kemudian Lord Evander dan Elliger tahun 86, dan Kirkpatrick and Locke tahun 1991. Nah, inilah sifat-sifat dan karakteristik yang mereka temukan dari seorang pemimpin. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana sifat-sifat itu dimiliki oleh para pemimpin masa kini. Kita melihat ciri-ciri yang penting apa ketika Anda diminta menjadi pemimpin. Yang pertama, rangkaian sifat yang dipilih tampaknya sangat terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi karakteristik itu sudah ada, sudah nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kehidupan beberapa tokoh sejarah dan kontemporer tentang ciri-ciri yang berperan dalam kepemimpinan mereka. Jadi ada karakteristik khusus yang mereka miliki dari seorang pemimpin tersebut. Ya, apa itu sifat kepemimpinan itu? Nah, dalam studi terhadap 17.000 manajer di 62 budaya yang berbeda, mengidentifikasi daftar 22 sifat yang dihargai secara universal, didukung sebagai karakteristik kepemimpinan yang luar biasa. Teman-teman perhatikan underline-nya, bahwa ini adalah sifat yang secara universal didukung sebagai karakteristik kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan secara universal ini? Artinya banyak peneliti dengan situasi yang berbeda, tokoh yang berbeda, tetapi kesuksesan kepemimpinan itu menunjukkan karakteristik atau sifat-sifat yang sama. Ada 22 sifat yang mereka temukan. Apa itu? Memahami kepemimpinan mencakup atribut seperti dapat dipercaya, adil, jujur, ya, kemudian mendorong, positif, dinamis, dapat diandalkan, cerdas, tegas, komunikatif, penggali informasi, dan membangun tim. Nah, kalau kita mau melihat tokoh kita, tokoh yang jujur, cerdas, salah satunya adalah mantan kanselir Jerman. Ini wanita paling tangguh. Tapi kalau kita lihat kehidupannya, dia hanya tinggal di sebuah apartemen dengan suaminya, dan beliau senantiasa mengerjakan sendiri urusan rumah tangganya. Ya, itulah yang dilakukan Markle. Dia berlatar belakang seorang ilmuwan, dan dia hidup membaur dengan masyarakat. Demikian juga seorang Martin Luther King, seorang yang komunikatif, ya, membangun tim yang bisa menginspirasi banyak orang. Nah, dari sekian banyak sifat tersebut disarikan ada 6 ciri utama: kecerdasan, ya, intelijensi. Pemimpin-pemimpin yang cerdas, ya,
kepercayaan diri, confidence, karisma, determinasi atau keteguhan hati, bersosialisasi, sociability, dan integritas. Kalau teman-teman lihat gambar di samping ini, seorang Elon Musk ya, yang bisa melakukan perubahan yang drastis dengan SpaceX-nya. Dia bisa melakukan penghematan luar biasa hingga hanya 20% biaya yang dia butuhkan untuk melakukan menerbangkan pesawat ulang-alik. Ya, meng-cut 80% biaya yang biasa dilakukan oleh NASA, sekalipun NASA sudah melakukannya puluhan tahun. Itulah yang dilakukan seorang Elon Musk sebagai seorang pemimpin. Ada kecerdasan lain yang dimiliki oleh seorang tokoh kita. Siapa yang tidak mengenal Steve Jobs? Kecerdasan adalah sifat penting yang berhubungan dengan kepemimpinan yang efektif. Kecerdasan meliputi kemampuan bahasa yang baik. Kemampuan bahasa yang baik itu digunakan untuk menyampaikan ide-ide yang kita miliki kepada bawahan kita, kepada follower kita. Kemampuan perseptual dan kemampuan penalaran. Kombinasi aset ini membuat orang menjadi pemikir yang baik dan menjadikan mereka pemimpin yang lebih baik. Karena pada hakikatnya, kepemimpinan adalah how to influence others. Bagaimana kita mempengaruhi orang kalau kita juga lemah di dalam bernarasi. Nah, kalau teman-teman melihat perjalanan hidup Steve Jobs, bukan tidak pernah dia gagal, bukan tidak pernah dia disingkirkan, tetapi kecerdasannya, dia tidak pernah lari dari mimpinya untuk mencapai sesuatu yang ketika itu bagi orang tidak masuk akal membuat perangkat komputer itu di luar mainframe. Personal komputer itu dianggap tidak berarti. Tetapi dengan kekukuhannya, seorang Steve Jobs dapat merubah dunia. Chris diminta menjadi pelatih tim sepak bola sekolah menengah putrinya, meskipun dia belum pernah bermain sepak bola dan hampir tidak tahu tentang bagaimana permainan sepak bola itu. Chris mengambil pekerjaan itu dan akhirnya sukses besar. Tetapi bukannya tanpa banyak usaha. Dia menghabiskan banyak waktu belajar tentang sepak bola. Ya, keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar. Dan membaca buku panduan. Panduan instruktur dan buku pelatihan. Selain itu, Chris juga berlangganan beberapa majalah sepak bola. Dia berbicara tentang pelatih lain dan mempelajarinya. Semua yang bisa tentang bermain game. Pada saat dia menyelesaikan musim pertama, orang lain menganggap Chris sebagai pelatih yang sangat kompeten. Ya, hanya musim pertama. Dia pintar belajar dan bagaimana menjadi pelatih yang sukses. Jadi tidak bisa kita menghasilkan segala sesuatu hanya dengan hal yang instan. Semuanya butuh proses, semuanya butuh belajar. Kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri, saya sengaja membuat dua gambar yang berbeda di sini yang agak ekstrim. Barack Obama dengan
seorang yang mengaku bahwa dia adalah jenderal dari Sunda Imperial. Sama-sama memiliki kepercayaan diri. Tetapi yang satu kepercayaan diri yang rasional, yang lain kepercayaan diri yang irasional. Orang yang percaya diri merasa percaya diri dan yakin mereka bisa mencapai tujuan mereka. Tidak ada orang yang bisa menyangka Barack Obama akan menjadi seorang presiden. Dan dia menjadi presiden pertama dari kulit berwarna. Mereka merasa kuat dan aman tentang posisi mereka. Mereka tidak meragukan diri mereka sendiri, melainkan melanjutkan proyek dengan visi yang jelas. Pemimpin yang percaya diri merasakan kepastian dan yakin bahwa mereka melakukan hal yang benar. Ya, ingat. Mereka melakukan hal yang benar. Kepercayaan diri adalah sifat yang berkaitan dengan perasaan positif tentang diri sendiri dan kemampuan seseorang untuk sukses. Ya, jadi perasaan positif perlu dibangun, teman-teman. Bukan perasaan negatif. Perasaan positif tentang dirimu sendiri dan perasaan positif juga tentang lingkungan. Sehingga dengan itu dia memiliki kemampuan untuk sukses. Itu sudah dibuktikan oleh Barack Obama, tapi bukan yang di bawah ini. Kepercayaan diri itu butuh usaha. Bagaimana Anda membangun kepercayaan diri Anda sendiri? Pertama, kepercayaan diri datang dari memahami apa yang dibutuhkan dari diri Anda. Misalnya, saat pertama kali belajar mengemudi mobil, rasa percaya diri siswa menjadi rendah karena tidak tahu harus berbuat apa. Jadi instruktur menjelaskan proses mengemudi dan mendemonstrasikan cara mengemudi. Siswa dapat memperoleh kepercayaan diri karena dia sekarang memiliki pemahaman ya, tentang cara mengemudi. Ya, dia memiliki pemahaman, kesadaran, dan pemahaman membangun kepercayaan diri. Keyakinan juga bisa datang dari memiliki mentor untuk menunjukkan jalan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, umpan balik yang konstruktif, umpan balik yang membangun, bukan umpan balik yang negatif yang menjatuhkan. Mentor ini mungkin seorang bos, rekan kerja yang berpengalaman, atau orang penting lainnya dari luar organisasi. Ya. Kalau Anda melihat foto sebelah, Michael seorang perenang Amerika, dia begitu percaya diri. Kenapa? Karena dalam berlatih 1 jam sebelum temannya datang di kolam, dia sudah berenang. Begitu temannya pulang, dia masih berlatih. Itulah yang membangkitkan kepercayaan dirinya. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Michael Phelps, dia bisa mendapatkan 23 medali emas Olimpiade dan memegang rekor medali terbanyak, yaitu 28 dalam sejarah Olimpiade. Jadi karena mentor bertindak sebagai panutan dan papan suara, mereka memberikan bantuan penting untuk mempelajari dinamika kepemimpinan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, keyakinan juga datang dari latihan. Ya, ini penting untuk ditunjukkan karena latihan adalah sesuatu yang dapat dilakukan setiap orang.
Michael Phelps sudah membuktikan. Karisma juga merupakan sifat dari kepemimpinan. Dari semua ciri yang terkait dengan kepemimpinan yang efektif, karisma mendapat perhatian paling besar. Karisma mengacu pada daya tarik dan daya tarik magnetis dari seorang pemimpin, dan dapat memiliki pengaruh yang besar pada proses kepemimpinan. Karisma adalah karakteristik kepribadian khusus yang memberikan seseorang pemimpin kemampuan untuk melakukan hal-hal luar biasa. Secara khusus, ini memberi pemimpin kekuatan pengaruh luar biasa. Contoh yang baik dari seorang pemimpin karismatik adalah mantan Presiden John F. Kennedy yang memotivasi rakyat Amerika dengan gaya oratorisnya yang fasih. Ya, kalau di kita itu presiden pertama kita. Oke. Selanjutnya kita lihat tokoh lain. Berdasarkan tulisan para sarjana kepemimpinan, beberapa perilaku menjadi ciri kepemimpinan karismatik. Pertama, pemimpin karismatik berfungsi sebagai teladan yang kuat untuk nilai-nilai yang mereka inginkan untuk diadopsi oleh orang lain. Mahatma Gandhi menganjurkan non-kekerasan dan merupakan teladan pembangkangan sipil. Kedua, pemimpin karismatik menunjukkan kompetensi dalam setiap aspek kepemimpinan sehingga orang lain mempercayai keputusannya. Ya. Jadi ada unsur kompetensi yang dimiliki seorang pemimpin sehingga orang mempercayainya. Ketiga, pemimpin karismatik mengartikulasikan tujuan yang jelas dalam nilai-nilai yang kuat. Contohnya, pidato I Have a Dream dari Martin Luther King Jr. adalah contoh dari jenis kepemimpinan karismatik ini. Keempat, pemimpin karismatik mengkomunikasikan harapan yang tinggi kepada pengikut dan menunjukkan kepercayaan pada kemampuan mereka untuk memenuhi harapan tersebut. Yang kelima, atau yang terakhir, pemimpin karismatik menjadi inspirasi bagi orang lain. Mereka dapat menggairahkan dan memotivasi orang lain untuk terlibat dalam perubahan nyata seperti yang ditunjukkan oleh John F. Kennedy dan Martin Luther King. Determinasi adalah salah satu sifat kepemimpinan. Pemimpin yang bertekad, sangat fokus dan memperhatikan tugas. Mereka tahu kemana tujuan mereka dan bagaimana mereka berniat untuk sampai ke sana. Determinasi adalah keputusan untuk menyelesaikan pekerjaan, ya, untuk menyelesaikan pekerjaan, bukan menunda pekerjaan. Mencakup karakteristik seperti inisiatif, ketekunan, dan dorongan. Jadi kenapa saya selalu meminta teman-teman untuk berganti-ganti menjadi pemimpin kelompok, supaya semua orang, semua yang mengikuti perkuliahan, belajar untuk berinisiatif sebagai seorang pemimpin. Dan sebagai anggota, juga belajar untuk merespon inisiatif dan tidak untuk mengabaikannya.
Ketekunan dan dorongan yang kuat memiliki determinasi atau tekad yang kuat. Bersedia untuk menuntut diri mereka sendiri, proaktif, dan memiliki kapasitas bertahan dalam menghadapi rintangan. Jadi kalau sebagai pemimpin kelompok, ada anggota kelompok yang ngambek gak mau kerjakan, jangan menyerah, harus dihadapi. Ya, beberapa contoh orang-orang yang memiliki determinasi. Penderita kanker yang berlari maraton standar sejauh 26,2 mil atau lebih kurang 42 km itu ukuran lari maraton. Orang buta yang mendaki Gunung Everest. Ibu tunggal dengan 4 anak yang lulus dari perguruan tinggi. Itulah orang-orang contoh orang-orang yang memiliki determinasi tinggi. Contoh bagus kepemimpinan yang memiliki determinasi adalah Nelson Mandela. Tujuan tunggal Mandela adalah mengakhiri apartheid di Afrika Selatan. Meskipun dia dipenjara selama bertahun-tahun dan dia memegang teguh prinsipnya. Dia berkomitmen untuk mencapai tujuannya dan dia tidak pernah goyah dengan visinya. Mandela fokus dan disiplin. Pemimpin yang gigih. Penjara tidak mengubur visinya. Yang membedakan semua pemimpin dari ini adalah determinasi. Mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya. Determinasi mungkin satu-satunya ciri yang mudah diperoleh oleh mereka yang memimpin. Yang dituntut hanyalah ketekunan. Tetap fokus pada tugas. Mengklarifikasi tujuan. Jadi jangan kebatinan. Harus disampaikan apa tujuannya. Mengartikulasi visi. Dan mendorong orang lain untuk tetap pada tujuan adalah karakteristik pemimpin yang memiliki determinasi. Determinasi membutuhkan disiplin dan kemauan untuk bertahan. Tetapi dengan sifat ini hampir pasti akan meningkatkan kepemimpinan seseorang. Jadi determinasi itu penting bagi seorang pemimpin. Penting lainnya bagi para pemimpin adalah bersosialisasi atau sociable. Bersosialisasi mengacu pada kapasitas seorang pemimpin untuk membangun hubungan sosial yang menyenangkan. Orang yang menginginkan pemimpin yang ramah, pemimpin yang bisa bergaul dengan mereka, pemimpin yang menunjukkan keramahan adalah ramah, supel, sopan, bijaksana, dan diplomatis. Mereka peka terhadap kebutuhan orang lain dan menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Pemimpin yang dapat bersosialisasi memiliki keterampilan interpersonal yang baik dan membantu menciptakan hubungan kerjasama dalam lingkungan kerja mereka. Bersikap ramah, baik hati, dan bijaksana, serta berbicara bebas dengan orang lain dan memberi mereka dukungan sangat membantu dalam membangun sosialisasi seorang pemimpin. Pemimpin yang bersosialisasi membawa energi positif ke dalam kelompok dan membuat lingkungan kerja mereka menjadi tempat yang lebih menyenangkan. Sebagai ilustrasi, di salah satu kelas kepemimpinan terbaik yang pernah saya miliki selama 40 tahun mengajar, terdapat seorang siswa bernama Annie Fox yang merupakan pemimpin yang sangat supel. Annie adalah seorang siswa tidak biasa yang berpakaian seperti siswa dari tahun 1960-an. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kunonya. Meskipun dia berpakaian berbeda dari yang lain, Annie sangat perhatian dan disukai semua orang di kelas. Setelah minggu pertama semester itu,
Ani dapat menyebut nama semua orang di kelas. Ketika hadir, dia langsung tahu siapa yang ada dan siapa yang tidak. Dalam diskusi kelas, Ani selalu menyumbangkan ide-ide bagus dan sambutannya peka terhadap sudut pandang orang lain. Ani bersikap positif tentang kehidupan dan sikapnya menular. Dengan kehadirannya, Ani menciptakan suasana di mana setiap orang merasa unik. Dia adalah perekat yang mengikat kami semua. Ani tidak ditugaskan menjadi pemimpin di kelas, tetapi pada akhir semester dia muncul sebagai pemimpin. Sifatnya yang ramah memungkinkan dia untuk mengembangkan hubungan yang kuat dan menjadi pemimpin di kelas. Di akhir kelas, kami semua adalah penerima manfaat dari kepemimpinannya. Kita masuk kepada sifat integritas. Terakhir dan mungkin yang paling penting, pemimpin yang efektif memiliki integritas. Integritas menjadi ciri pemimpin yang memiliki kualitas kejujuran dan kepercayaan. Orang-orang yang mematuhi seperangkat prinsip yang kuat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka menunjukkan integritas. Pemimpin dengan integritas menginspirasi kepercayaan pada orang lain karena mereka dapat dipercaya dan untuk melakukan apa yang mereka katakan dan akan mereka lakukan. Jadi apa yang mereka katakan mereka lakukan. Mereka setia, dapat diandalkan dan transparan. Pada dasarnya integritas membuat seorang pemimpin dapat dipercaya dan layak dipercaya. Kalau teman-teman lihat foto di sebelah, ini adalah Hugeng, mantan Kapolri yang sangat jujur dan hidupnya begitu sederhana. Kalau ada joke dan joke yang disampaikan oleh Gus Dur mengatakan hanya 2 polisi jujur di Indonesia. Yang pertama adalah polisi tidur, yang kedua adalah Hugeng. Integritas mendasari semua aspek kepemimpinan. Itu adalah inti dari menjadi seorang pemimpin. Integritas adalah aspek utama dari kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi. Jika orang tidak dipercayai seorang pemimpin, jika orang tidak mempercayai seorang pemimpin, maka potensi pengaruh pemimpin akan melemah. Intinya, integritas adalah fondasi dari seorang pemimpin. Ketika integritas seorang pemimpin dipertanyakan, potensinya untuk memimpin hilang. Ya, mantan Presiden Bill Clinton adalah contoh yang baik tentang bagaimana integritas dikaitkan dengan kepemimpinan. Pada akhir tahun 1990-an, dia dibawa ke hadapan Kongres Amerika Serikat karena salah mewakili di bawah sumpah perselingkuhannya dengan seorang pekerja magang Gedung Putih. Untuk tindakannya, dia dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Tetapi kemudian dia dibebaskan oleh Senat Amerika Serikat. Pada satu titik, selama cobaan panjang, Presiden muncul di televisi nasional dan dalam pidato yang sekarang terkenal, menyatakan dia tidak bersalah karena audiensi berikutnya memberikan informasi yang menunjukkan bahwa dia mungkin telah berbohong selama pidato televisinya. Banyak orang Amerika merasa Clinton telah melanggar tugas dan tanggung jawabnya sebagai pribadi, pemimpin, dan presiden. Akibatnya, integritas Clinton jelas tertantang dan pengaruh kepemimpinannya melemah secara substansial.
Dari uraian yang kita sampaikan dari awal tadi, kita menemukan apa kelemahan dari teori sifat. Tidak selalu ada relevansi antara sifat-sifat yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan. Ya, di awal tadi sudah kita bahas ini. Situasi dan kondisi tertentu yang ternyata memerlukan sifat tertentu pula berbeda dari yang lain. Ya, di dalam penjelasan konsep interaksional juga kita sudah bahas ini bagaimana kepemimpinan itu adalah interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Jadi tidak ada kepemimpinan yang fit for all, ya, one fit for all. Satu gaya kepemimpinan, satu cara kepemimpinan berlaku untuk semua, tapi tergantung pada situasinya. Ya, jadi ini ada tugas tentang pendekatan sifat. Jadi berikan masing-masing satu contoh tokoh internasional atau tokoh nasional yang memiliki sifat menonjol untuk masing-masing sifat dari 6 sifat, yaitu kecerdasan, kepercayaan diri, karisma, determinasi, bersosialisasi, dan integritas. Dan uraikan sifat yang dimiliki tokoh tersebut dan prestasi yang dicapai. Tentu tokoh-tokoh yang dimaksud adalah tokoh-tokoh di luar yang sudah disampaikan dalam presentasi ini. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah.